Jalan akhir yang dipilih Devi Nurmayanti demi mengakhiri rumah tangganya yang tak jelas bersama Krishna Mukti. Dan setahun sudah sebelum keputusan cerai ini diajukan ke meja pengadilan agama, Devi nyatanya tidak tinggal satu atap bersama Krishna di rumah dinasnya sebagai wakil rakyat di Komisi 10 DPR RI. Lantas di sebuah kamar kos yang berukuran kurang lebih 3 kali 4 meter, Devi sendiri bertaruh hidup untuk membesarkan anak bayi. Maka lihatlah kamar kos yang selama ini ditempati istri Krishna Mukti itu. Ini kamar aku. Di sini aku kos di sini sementara. Kalau anak aku ada di Depok. Berhubung kerja aku di Jakarta, ya aku cari tempat yang kecil yang penting nyaman untuk aku. Sedikit ruang TV di sini buat aku beristirahat. Selesai bekerja, ada lemari baju aku, sedikit pakai nyanyi karena aku benar-benar dari nol lagi nyanyinya. Ukurannya sekitar 4 meter ya, 4 kali 3. Nggak besar sih. Cukup dengan kayak gini sama nasi merah aja ya. Banyak makannya padanya aja, yang penting kenyang. Lantas mengapa Krishna tak tinggal serumah dengan istrinya, malah membiarkan Devi tinggal di kos-kosan? Benarkah pernikahan dengan Devi hanya untuk memenuhi syarat sebagai anggota dewan? Ataukah pernikahan itu sendiri dimaksud agar mendapat tunjangan anak dan istri setiap bulannya? Jadi ada tunjangan istri, tunjangan anak ada, tapi itu nggak besar. Jadi nggak akan mempengaruhi postur gaji gitu ya. Kan bisa dilihat di berita dan media. Mungkin saya kurang ya karena memang nggak dapat kan tunjangan istri, mungkin sekitar 1 juta atau berapa lah. Nggak signifikan gitu. Kalau tunjangan anak ada juga gitu. Saya minta kamu untuk jadi istri saya. Dia jujur belak-belakan karena salah satu persyaratan saya untuk melanjutkan tugas saya di anggota DPR harus punya istri. Anak kamu pun perlu saya. Ya udah. Terus sama dia bilang setelah nikah kata dia dengan kehidupan kita masing-masing. Kamu dengan hidup kamu, saya dengan hidup saya. Oh tidak ada persyaratan, nggak ada apa-apa, nggak ada persyaratan, tidak ada. Sekarang kalau syarat itu dipenuhi ya sudah sah. Tapi ini kan manusia, direkayasa bisa. Nah, niat menikah apa? Itu nggak dikemukakan. Niatnya memang karena cinta atau karena mau siri atau mau adalah macam-macam lah. Sudah hamil duluan macam-macam bisa. Dan pernikahan Krishna Mukti dan Devi yang sudah setahun lalu seakan bagai sebuah anomali atau keanehan. Betapa tidak, Krishna sesungguhnya tengah menjalin hubungan asmara dengan Astrid yang tak lain adalah asisten pribadi sekaligus saudara Devi sendiri. Lantas benarkah pernikahan itu hanyalah sebuah skenario yang diatur Astrid demi sebuah tujuan tertentu? Saya berpikir bahwa Astrid, pacar saya, seperti benar-benar, bukan seperti ya, memang benar-benar sedang depresi gitu loh. Kebetulan Astrid ini orangnya memang perasaannya halus gitu. Jadi tidak bisa ada teman, sahabat, kerabat, saudaranya yang kesusahan sedikit dia pasti akan membantu dengan segenap hati gitu. Kadang-kadang dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu Astrid seperti itu orangnya. Tapi tiba-tiba begitu pernikahan sudah terjadi, dia merasa saya istri, semuanya dibikin jadi terbalik. Dia berharap saya tidak dekat dengan Mas Krishna, dia berharap saya tidak harus ada di saat dia sama Mas Krishna gitu. Itu kan salah kalau buat saya karena kan dia tahu awalnya seperti apa. Oke, saya akan menikahi saudara kamu, tapi tolong dengan catatan dampingi saya gitu. Karena biar bagaimanapun saya ini menerima Devi
saya menerima apa ya ibaratnya mohon maaf, sesuatu yang memang belum saya ketahui, seseorang yang belum saya ketahui gitu loh. Jadi saya perlu di guide gitu. Nah kebetulan ada rumah dinas di mana saya sama Astrid tetap melakukan hubungan kerja secara profesional ya, walaupun secara hubungan sudah tidak ada lagi, tapi hubungan persahabatan tetap berjalan. Nah saya pikir di sini banyak kamar, apa salahnya kalau Astrid juga tinggal di sini? Karena kan Astrid ya mohon maaf single parent juga. Pasti ini akan menjadi berat karena ini sekarang sudah lagi masuk masa sidang dan kita akan membahas anggaran APBN 2016. Banyak hal yang pasti akan membebani pikiran, plus ada urusan rumah tangga, permasalahan rumah tangga. Nah ini pasti akan berat ya. Saya berharap supaya Mas Krisna diberi kekuatan, keteguhan hati untuk menjalani proses ini gitu. Dari kisruh rumah tangga Krishna Mukti yang penuh teka-teki, marilah beralih pada kehebohan grup band Dadali saat mengguncang Hong Kong lewat sebuah konser akbar. Lantas benarkah gedung Hong Kong Convention Center dipadati hampir 8.000 penonton? Seperti apa pula euforia dan histeria para fans saat berjumpa personil Dadali? Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dari kasus pernikahan Krishna Mukti dan Devi, inilah aksi grup band Dadali yang sanggup mengguncang Hong Kong dengan tampil memukau di hadapan 8.000 penonton serta mendapat penghargaan di sana. Lalu benarkah selama berada di sana, grup band Dadali tetap memilih jalan kaki dan naik angkutan umum ketika keluar dari hotel? Lantas, benarkah pula selama berada di Hong Kong, grup band Dadali selalu ditemani oleh para fans? Ini kan hari yang bahagia, pastinya ada liputan yang spesial juga. Siapa lagi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu berita dari Aliando Syarif dan juga Prilly Latukonsina. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui, benarkah Prilly dan juga Aliando sekarang sedang membuat liputan dan sekarang sedang membuat tayangan, sekarang sedang membuat lagu religi. Tapi mengapa benarkah mereka seakan berlomba-lomba? Dan pemirsa, iya benar banget. Iya, mereka jadi dari sinetron, kemudian mereka akan nyanyi. Iya benar sekali Kak. Kok seakan berlomba-lomba kayak gitu ya? Tapi benarkah Kak? Katanya Prilly itu dituding seakan-akan sedang berlomba-lomba juga dengan Aliando. Dan benar. Pemirsa, berikut liputan selengkapnya hanya di Was-Was. Sukses memerankan tokoh Digo dan Sisi di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, inilah kisah baru dari Aliando Syarif dan Prilly Latukonsina. Setelah sebelumnya sukses pula dengan lagu-lagu mereka, Ali dan Prilly akhirnya kompak lagi mengeluarkan lagu bertema religi. Ya, bulan suci Ramadan memang semakin dekat. Aliando dan Prilly tampaknya memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin membantu umat Islam di tanah air selama bulan suci Ramadan dengan membawakan lagu bertema religi. Namun meskipun kompak memproduksi single bertema religi, Aliando justru sudah lebih memperkenalkan lagunya yang berjudul Hanya Kepadamu Itu di acara musik Inbox hari Senin kemarin. Lantas seperti apa lagu terbaru Aliando dan seperti apa pula aksinya menyanyikan lagu terbarunya di hadapan para penggemarnya? Oke, sekarang Ali ada di Inbox dan Ali alhamdulillah ngeluarin lagu single perdana untuk Ramadan yang judulnya Hanya Kepadamu. Ya ini untuk pertama kali di situ. Tentang apa yang manusia mau, tapi baik lagi apa yang manusia mau itu tetap Allah yang memutuskan. Oh belum, ini buat kalian kita. Kayak gini, seperti apa yang gue mau, ternyata itu bukan apa yang gue butuhin. Baik lagi, apa yang gue mau ternyata itu Tuhan yang memilih. Karena itu adalah takdir yang udah Allah kasih. Mungkin kita mau ini, gue dulu pengen banget jadi misalnya pemain bola. Sangat amat gue pengen banget jadi pemain bola. Gue latihan giat setiap hari karena itu yang gue mau. Tapi pada akhirnya semua berakhir di sini.
Meski baru memperkenalkan single Religinya lewat panggung Inbox, namun pasca Aliando tampil kemarin, respon positif pun bermunculan di dunia maya. Lalu benarkah lagu Religi ini pun akan dijadikan sebagai salah satu theme song SCTV, terutama selama bulan suci Ramadan nanti? Untuk itu sih nggak tahu apa-apa, tapi yang pasti Aliando mengeluarkan yang maksimal, yang terbaik untuk semuanya. Responnya baru sempat lihat sedikit, ada yang suka, lebih banyak suka. Alhamdulillah. Oke pemirsa, semoga lagu Religi yang Ali launchingkan ini bisa diterima oleh masyarakat. Mohon maaf jika ada rasa keganjilan, tapi yang pastinya Ali dan melakukan itu udah maksimal. Manusia hanya bisa inginkan, tetapi Allah yang menentukan segalanya. Pasrahkan hidup kita padanya, hanya Allah yang berikan. Kau tempatku meminta. Berbeda dengan Aliando yang telah tampil memperkenalkan single Religinya kepada penggemarnya, Prilly Latukonsina justru masih berkutat dengan proses rekaman. Kemarin di salah satu studio rekaman di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Prilly terlihat masih berjuang merampungkan proses rekaman lagunya yang berjudul Hidup Hanya Sekali. Halo pemirsa Was-Was, hari ini sebelum syuting aku mau rekaman dulu. Rekaman lagu Religi gitu. Semoga lancar ya, doain terus. Dadah. Ibadahlah sekarang bukannya nanti, karena kita tak tahu kapan kan mati. Jangan lupa bersyukur yang Allah beri, sempurnalah nikmat yang telah kita punyai. Hidup di dunia ini hanya sekali, jangan sia-siakan hidupmu kini. Seneng banget karena aduh ini lagunya, ini bukan peres ya, ini lagunya cocok banget sama suara aku. Makasih loh. Maunya Kak apa Om? Mas deh. Mas, makasih ya Mas Ical. Karena kan aku kan tipe orang yang ceria gitu kan. Jadi walaupun Ramadan jangan bersedih-sedih lah. Ngajak orang ibadah tapi dengan cara yang ayo ibadah gitu kan. Jadi senang banget nyanyi ini, juga dapet banget feel-nya gitu. Ikut mengeluarkan single Religi seperti yang dilakukan Aliando, ternyata tidak hanya komentar positif yang diterima Prilly. Banyak penggemar Aliando khususnya lewat dunia maya nyatanya menuding Prilly hanya ikut-ikutan dengan sang idola mereka, Aliando Syarif. Lantas benarkah Prilly memang hanya ikut-ikutan? Ataukah proyek single Religi yang siap dikeluarkan dalam waktu dekat memang sudah dijadwalkan jauh sebelum Aliando mengeluarkan single bertema Religinya? Ya sebenarnya kalau orang bilang aku ngikut-ngikutin atau segala macam, sebenarnya ya enggak lah, karena scheduling aku untuk Religi, scheduling aku untuk itu aku dulu, tanggal-tanggal launching itu semuanya sudah tertera di dalam schedule setelah aku tanda tangan kontrak. Enggak, cuma memang timingnya lebih dulu Ali, karena memang aku kemarin ada ada kesalahan teknis di rekaman yang pertama, jadinya harus rekaman ulang gitu. Iya, tolong deh buat orang di luar sana yang bilang aku sama Ali itu saingan, bilang aku sama Ali itu kompetitor atau segala macam. No, kita sahabatan, kita teman baik, kita nggak saingan, kita nggak balapan, kita hanya berkarya. Tapi karena kita menyukai bidang yang sama, jadi karya kita memang di bidang yang sama, di bidang musik, di bidang acting gitu.